Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ada menurut Isyandi 2004, ya di sini kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang sedang menyenangkan seseorang dalam bekerja atau yang dapat menimbulkan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. Ya. Jadi untuk menurut Isyandi ini, bagaimana seorang karyawan bisa merasa senang dan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. Ya. Jadi dari beberapa pendapat di atas ya dapat saya simpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif yang tercermin oleh karyawan baik dalam maupun di luar pekerjaan. Sikap tersebut seperti kedisiplinan dan prestasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. Ya. Ada hal-hal yang dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang pertama, menurut Nasution 2003 ya. Yang pertama, pekerjaan itu tidak monoton. Jadi adanya pergantian ya, atau dalam misalnya 1 tahun ada perubahan pekerjaan ya. Karena terkadang juga kita merasa bosan ya bekerja itu terus ya. Yang kedua, pekerjaan yang dirancang oleh manajemen perusahaan sedemikian rupa sehingga tidak menyiapkan waktu dan tenaga pekerjaan ya. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan ya adanya harusnya sudah ada wajib ya ada pembagian kerja dalam setiap karyawan. Kenapa? Karena agar pekerjaan yang sama tersebut tidak dikerjakan oleh orang yang berbeda ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, karyawan bebas merancang sendiri pekerjaan yang tata kerja yang selektif. Jadi terkadang juga seorang pimpinan memberikan kebebasan untuk bagaimana seorang karyawan itu merancang sendiri pekerjaannya. Ya. Artinya metode apa yang mau digunakan dalam bekerja tersebut. Yang keempat, karyawan memperoleh wewenang yang memadai atas pekerjaannya. Jadi ada wewenang ya, misalnya ada sesuatu yang harus dibeli ya, atau ada yang dilakukan ya silakan dilanjutkan untuk melakukannya ya. Yang kelima, karyawan menyelesaikan pekerjaan harus memperoleh pengakuan atas hasil kerja dan mendapat kesempatan untuk berkembang ya. Jadi untuk yang kelima ini bagaimana seorang karyawan itu diberikan ruang untuk melakukan perkembangan atau ada jenjang karir ya dalam suatu perusahaan. Yang keenam, karyawan merasa tidak diawasi dengan ketat ya. Terkadang misalnya dalam suatu bekerja ya selalu misalnya ada bos atau ada pimpinan yang selalu berada di depan kita ya atau di ruang kita ya, terkadang kita merasa agak kurang konsentrasi ya dalam melakukan pekerjaan. Ya, bagaimana itu sebenarnya harus dihindari. Yang ketujuh, pekerjaan menyediakan umpan balik dari atasan tanpa menyebabkan rasa sakit. Selanjutnya pekerjaan menyediakan umpan balik dari atasan tanpa menyebabkan rasa sakit hati dan kecewa. Jadi misalnya ada pekerjaan yang kurang ya atau yang bagus ya silakan diberikan pujian atau diberikan pengarahan apabila pekerjaan itu misalnya perlu dikembangkan. Tentunya ini adalah tugas seorang pemimpinnya atau seorang pimpinan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi kepuasan kerja ya. Yang pertama ada Hasibuan 2006 ini dalam halaman 203 yang pertama balas jasa yang adil dan layak. Jadi faktor yang mengaruhi kepuasan kerja yang pertama bagaimana seorang pimpinan melakukan balas jasa yang adil dan layak bagi tentunya karyawan ya, bagi karyawan. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahliannya. Jadi dalam suatu bidang ya atau keahlian harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian karyawan tersebut ya, supaya betul-betul dia menguasai di bidang tersebut ya. Sehingga ya, sebenarnya manfaatnya ini bagaimana bisa mempercepat kerja dalam suatu perusahaan ya, tidak melakukan pelatihan dan lain sebagainya lagi.
Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu terkadang misalnya si karyawan A dengan si karyawan B memiliki beban kerja yang berbeda, sementara gaji yang diterima sama. Ini biasa menimbulkan kecemburuan ya antara si A dengan si B ini. Selanjutnya, suasana dan lingkungan kerja. Ya, jadi bagaimana kondisi pekerjaan atau lingkungan kerja itu wajib diperhatikan oleh pimpinan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, seperti misalnya kendaraan dinas dan lain sebagainya. Yang keenam, sikap pemimpin dalam kepemimpinannya. Jadi bagaimana seorang karyawan itu selalu diberikan perhatian ya, misalnya ada kelemahan atau kelebihan ya silakan diporsikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketujuh, sifat pekerjaan monoton dan atau tidak ya. Sehingga pekerjaannya seperti saya disampaikan bahwa pekerjaannya ya itu terus, tidak ada perubahan atau pergeseran ya. Ini sebenarnya manfaat, salah satu manfaat dari mutasi itu ini ya, bagaimana pekerjaan itu tidak monoton ya. Selanjutnya di sini ada menurut Isdayanti ya, Isyandi 2004 pada halaman 145 dengan 146 ya. Yang 145 di sini yang pertama, faktor yang pertama itu pergantian pegawai, ketidakhadiran usia, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi. Jadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini menurut Isyandi, pergantian pegawai, ketidakhadiran usia, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi. Ukuran organisasi di sini bagaimana suatu organisasi yang kecil dengan yang besar ya. Tentunya tingkat kepuasan kerjanya juga berpengaruh ya. Yang selanjutnya di halaman 146 masih menurut Isyandi ya, faktor pegawai, faktor lingkungan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada pengaruh dari karyawan yang tidak puas di tempat kerja ya. Ini menurut Robbins 2007 halaman 111. Ini yang sebenarnya ada konsekuensi ketika karyawan tidak puas di tempat kerja. Jadi ketika karyawan tidak puas atau tidak senang bekerja di situ ya, ini adalah konsekuensinya. Yang pertama tentunya biasanya keluar ya, atau exit atau berhenti. Perilaku ini ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Ya, jadi misalnya keluar itu ada beberapa cara ya. Misalnya bisa cari posisi baru atau mengundurkan diri di perusahaan tersebut ya. Misalnya ada perusahaan yang menerima ya silakan ya. Kalau merasa cocok silakan. Yang kedua, aspirasi atau voice. Secara aktif dan konstruktif perusahaan memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mengkondisikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. Ya, jadi misalnya bagaimana seorang karyawan itu bila tidak merasa puas tempat kerjanya, dia biasanya melakukan jadi kita lanjut ya. Jadi bagaimana seorang karyawan itu biasanya kalau tidak puas di tempat kerjanya, yang kedua itu melakukan voice ya. Jadi bagaimana dia biasanya aktif ya atau konstruktif perusahaan ya. Biasanya ini melakukan unjuk rasa atau demo ya. Ini yang poin kedua. Yang ketiga adalah kesetiaan atau loyalitas. Secara aspek secara positif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondusif ya, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan ancaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang benar. Jadi misalnya kalau tidak puas ya bisa saja kita setia atau loyal ya, artinya tetap menunggu bagaimana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi misalnya kalau karyawan itu loyal ya, bagaimana seorang karyawan itu tetap menunggu kondisi perusahaan ke depan ya. Jadi karyawan yang loyal itu tetap setia pada perusahaannya. Yang keempat, pengabaian ya. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk
ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya usaha dan meningkatkan angka kesalahan ya. Jadi misalnya kalau kita kurang puas ya, biasa kita melakukan ya acuh tak acuh ya, biarkan saja berjalan sesuai dengan keadaan ini ya. Terkadang tidak ingin mengambil peran dalam perusahaan tersebut. Ya. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan kerja ya. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Jadi di sini ada menurut Spectori ya. Di sini ada menurut Spectori, ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan kerja, ya, faktor lingkungan pekerjaan, ya, faktor penyebab kepuasan dapat dikripsikan menjadi dua. Yang pertama ada faktor lingkungan pekerjaan dan faktor individu. Yang pertama untuk faktor lingkungan pekerjaan itu bagaimana karakteristik pekerjaan, ya. Jadi individu yang merasa puas intrinsik ketika melakukan pekerjaan dan tugas-tugas akan menyukai pekerjaan mereka dan memiliki motivasi untuk memberikan kemampuan yang terbaik. Ya. Yang kedua, batasan dari organisasi. Batasan dari organisasi adalah kondisi lingkungan pekerjaan yang menghambat performa kerja karyawan, karyawan yang tidak mempersiapkan adanya tingkat batasan yang tinggi cenderung untuk tidak puas dengan pekerjaannya. Ya. Jadi selalu misalnya diawasi, ada pembatasan ya, selalu merasa agak kurang bebas untuk bekerja. Ya. Yang ketiga, peran dalam pekerjaan. Peran dalam pekerjaan ini memiliki hubungan dengan kepuasan kerja. Karyawan yang mengalami ambiguitas peran ketika ia memiliki partisipasi mengenai fungsi dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Sedangkan konflik peran terjadi ketika individu mengalami tuntutan yang bertentangan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Jadi misalnya terkadang juga dalam suatu perusahaan ya, atau karyawan itu memiliki tantangan terhadap individu lainnya yang mengalami tuntutan yang bertentangan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Terkadang seorang mengerjakan pekerjaan yang lain seharusnya bukan itu pekerjaannya. Yang keempat, ada konflik antar pekerja dan keluarga. Konflik antar pekerja dan keluarga terjadi ketika tuntutan dalam pekerjaan dan tuntutan keluarga saling bertentangan. Konflik tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang tidak mengalami tingkat konflik yang tinggi cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. Jadi misalnya terjadi biasa perbedaan antara apa yang dikerjakan dengan apa yang dituntut tuntutan keluarga ya. Ini biasanya saling bertentangan, ada perbedaan. Yang kelima ada gaji. Hubungan tingkat gaji dan kepuasan kerja cenderung melemah. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa gaji bukan merupakan faktor yang sangat kuat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Walaupun tingkat gaji bukan berpengaruh hal yang penting, keadilan dalam pembayaran gaji dapat menjadi sangat penting karena karyawan yang membandingkan dirinya dengan karyawan lain akan tidak puas jika ia memperoleh gaji yang lebih rendah daripada karyawan lain dengan pekerjaan yang sama. Ya. Jadi gaji sebenarnya ini bukan merupakan faktor yang tinggi ya, tetapi ketika pembayaran gaji itu tidak sesuai dengan apa yang diterima misalnya si A dengan si B itu bisa jadi ini merupakan faktor yang kuat terhadap kepuasan kerja ya. Yang kelima, stres kerja. Dalam setiap pekerjaan, setiap karyawan akan menghadapi kondisi dan situasi yang dapat mereka rasakan tertekan ya. Kondisi dan situasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan emosional pada waktu yang singkat, tetapi juga kepuasan kerja dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Jadi misalnya terkadang stres kerja ini juga ya, beban pekerjaan terlalu tinggi sementara misalnya gaji atau upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dikerja. Yang kedua ada faktor individu ya. Faktor individu di sini terbagi dua, ada karakteristik pribadi dengan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan. Jadi kalau untuk karakteristik pribadi ini kembali ke person ya. Person masing-masing individu atau perorangan ya. Tidak semua misalnya orang yang bekerja dalam suatu karyawan memiliki karakteristik atau latar belakang yang sama ya.
kesesuaian antara individu dengan pekerjaannya. Terkadang juga seorang ini tidak suka ya, atau tidak suka bekerja misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hitung-hitung misalnya ya, atau dalam hal yang pemasaran ya. Nah, ada juga yang suka di bagian pemasaran seperti di bagian lapangan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu ya. Saya kira nanti dibaca saja ini untuk menambah referensi teman-teman yang nanti akan melakukan penelitian ya di semester 7. Di sini ada teori klasik. Ya, teori klasik ini yang pertama menurut Fredrik Herzberg ya. Ada faktor yang pertama itu mengenai faktor motivasi. Faktor motivasi ya. Yang pertama di sini ada kepuasan terhadap pekerjaan. Yang kedua keberhasilan yang diraih. Jadi bagaimana seorang karyawan dalam suatu perusahaan memiliki keberhasilan ya. Nah, tentunya itu harus dihargai oleh pimpinannya. Yang ketiga kesempatan bertumbuh ya. Jadi adanya misalnya jenjang karir dan lain sebagainya. Yang keempat kemajuan dalam karir ya. Misalnya targetnya selesai tanggal 15 tapi si karyawan A mampu menyelesaikan di tanggal 10, tentunya ini merupakan hal yang wajib dipertimbangkan untuk promosi karirnya ya, atau jenjang pangkatnya nanti. Yang kelima pengakuan orang lain. Jadi misalnya faktor motivasi ini yang kelima ini adalah pengakuan dari orang lain. Ya khususnya misalnya dari pimpinan ya, bagaimana seorang karyawan itu bisa memberikan peran aktif dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kedua, teori yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini misalnya seperti situasi seseorang dalam organisasi. Ya, situasi seseorang dalam organisasi. Ya, bagaimana anggota organisasi atau seorang itu memiliki misalnya jabatan atau tidak ya dalam suatu organisasi. Tentunya ini merupakan faktor lingkungan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua hubungan karyawan dengan atasan. Ya ini juga terkadang ada saja ya, ada saja misalnya masalah atau tidak sesuai antara karyawan dengan atasan atau pimpinan. Yang ketiga hubungan seorang karyawan dengan rekan kerja ya, bagaimana kita harus selalu menjaga hubungan antara karyawan ya, antar pekerja, apalagi kita misalnya di ruangan yang sama. Yang keempat kebijakan organisasi. Jadi dalam suatu perusahaan juga ini kebijakan organisasi ini pentingnya bagaimana seorang karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kelima sistem administrasi organisasi. Jadi bagaimana sistem administrasi terstruktur yang misalnya perintah atau perintahnya misalnya dari pimpinan langsung ke wakil meneruskan sampai pada staf paling bawah ya. Yang kelima kondisi kerja. Kondisi kerja di sini bagaimana seorang karyawan menghadapi perasaan atau lingkungan tempat bekerja ya, misalnya pertiasa dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan. Yang kelima sistem imbalan yang berlaku. Jadi bagaimana misalnya gaji atau imbalan itu sesuai dengan IMP ya, atau standar dari pemerintah yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ya, di sini ada menurut Abraham Maslow ya. Abraham Maslow yang pertama ada faktor motivasi ya. Yang pertama ada faktor motivasi seperti kebutuhan fisik dan biologis. Jadi bagaimana seorang karyawan ya, membutuhkan fisik dan biologisnya ya dalam suatu pekerjaannya. Yang kedua kebutuhan kebebasan dari ancaman ya. Jadi dalam suatu perusahaan juga kita membutuhkan bagaimana kita aman dalam bekerja. Misalnya bagaimana meningkatkan security atau penjagaan dan lain sebagainya dalam perusahaan. Yang ketiga kebutuhan sosial ya. Kebutuhan sosial seperti kebutuhan sosial ini sebenarnya terkait dengan tambahan misalnya ya, tambahan atau peran serta karyawan dalam kelompok atau organisasi itu ya, misalnya ada organisasi sosial dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diaktifkan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat kebutuhan akan penghargaan diri ya.
Jadi sebagai manusia ya, atau seorang ya, tentunya kita ingin dihargai ya, baik dengan rekan kerja maupun dengan pimpinan ya. Apabila kita mampu menyelesaikan misalnya pekerjaan dengan tepat waktu, bahkan sebelum tanggal yang ditetapkan itu dapat diselesaikan. Yang kelima, kebutuhan akan aktualitas diri ya, bagaimana seorang karyawan itu mampu melakukan aktualisasi ya, mampu mengontrol dirinya dan lain sebagainya dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya di sini sebenarnya ada konsep operasional variabel yang nanti lebih detail nanti dijelaskan. Ini sebenarnya perbedaan antara variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja tadi yang sudah dibahas. Jadi mungkin itu saja ya. Ini menjelang. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ini sudah berapa kali sebenarnya putus ya.